Cara lain untuk mendapatkan keberkahan hidup adalah memiliki sifat qanaah. Qanaah adalah sifat merasa cukup, diberi banyak cukup, dan diberi sedikit pun cukup. Karena masalah harta ini tidak ada istilah cukup ataupun puas. Salah jika seseorang menyangka dia akan merasa cukup kalau Allah beri harta yang banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya itu selain tanah. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Salah juga jika seseorang yang mengatakan orang yang berpenghasilan pas-pasan tidak bisa qanaah, karena Allah yang memenuhi hajat seorang hamba. Hanya gaya hiduplah yang tidak membuatnya cukup. Qanaah adalah sumber keberkahan, sumber kebahagiaan. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah berbicara tentang qanaah. Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau dan raja dunia itu sama. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan sifat qanaah tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat kita qanaah. Pertama, mengimani atau meyakini setiap takdir Allah yang telah ditetapkan untuk kita. Rezeki kita telah diatur oleh Allah. Kebahagiaan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril membisikkan di hatiku bahwasannya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rizkinya dan ajalnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan perindahlah dalam memohon kepada Allah. Yakinlah, selama seseorang masih hidup, pasti rizki dari Allah akan mendatanginya, walaupun semua orang menghalanginya. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan seandainya manusia bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Ibnu Battal berkata, qanaah atau kaya jiwa merupakan pintu keberkahan dan keridhaan atas keputusan Allah dan menerima pasrah terhadap ketetapannya. Ia mengetahui bahwasannya apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang baik, dan pada ketetapan Allah lebih baik bagi manusia-manusia pilihan Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang qanaah adalah mereka yang senantiasa bersangka baik kepada Allah. Ia yakin kadar rizki yang Allah tetapkan untuknya saat ini, itulah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada keadaan dunia yang ia saksikan. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, sesungguhnya di antara lemahnya imanmu engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit harta itu hanya 2. Yang pertama, kita serakah sebelum kita mendapatkannya. Dan yang kedua, kita pelit untuk berbagi ketika kita mendapatkannya. Cara yang ketiga adalah bersyukur atas semua nikmat Allah. Seorang hamba hendaknya bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Di antara cara yang dapat membantu seseorang untuk bersyukur kepadanya adalah dengan melihat kondisi orang-orang di bawahnya. Terkadang saat kita berkendara, kita melihat orang-orang duduk di pinggir jalan menunggu orang-orang yang menawarkan dagangan mereka. Kita lihat kondisi mereka di terik panas, kadang terkantuk-kantuk di malam hari. Kemudian kita sadar Allah memberi kita sesuatu yang lebih darinya.
Aisyah pernah berkata kepada Urwah, "Wahai putra saudariku, sungguh kita dahulu melihat hilal, kemudian kita melihat hilal berikutnya, hingga 3 hilal selama 2 bulan. Akan tetapi sama sekali tidak dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah SAW." Maka Urwah berkata, "Wahai bibiku, apakah makanan kalian?" Aisyah menjawab, "Kurma dan air." Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kaum Ansar. Mereka memiliki unta-unta atau kambing-kambing betina yang mereka pinjamkan kepada Rasulullah SAW untuk diperah susunya. Maka Rasulullah pun memberi susu kepada kami dari unta-unta tersebut. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, pada hari di mana rumah-rumah istri-istri Rasulullah dileburkan dengan Masjid Nabawi, "Sungguh demi Allah, aku sangat berharap mereka membiarkan rumah-rumah Rasulullah sebagaimana kondisinya, agar jika muncul generasi baru dari penduduk Madinah, dan jika datang orang-orang dari jauh ke kota Madinah, maka mereka akan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Hal ini akan menjadikan orang-orang mengurangi sikap saling berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan sikap saling membangga-banggakan diri." Rumah Rasulullah itu kecil. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menceritakan sewaktu ia kecil, ia bisa menyentuh langit-langit rumah Rasulullah. Tetapi Rasulullah senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terakhir ada sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta merupakan kekayaan?" Abu Dzar berkata, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta merupakan kemiskinan?" Abu Dzar berkata, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kayanya hati, dan kemiskinan yang hakiki adalah miskinnya hati. Kaya dan miskin bukan terletak pada banyak dan sedikitnya harta, tapi pada mental dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."